Barca going to the off the bench with a fabulous finish. Ricardo Quaresma on his first day across the line. Dalam semesta penuh kejutan ini, ada satu kisah epik dari institusi legendaris bernama Barcelona. Dulu mereka pernah jadi simbol kejayaan, tempat di mana impian diproduksi dan dijual dengan harga hak siar. Namun suatu hari, pandemi datang. Dan bersama itu, datang pula kenyataan pahit. Mereka punya lebih banyak tagihan daripada printer rusak di kantor kelurahan. Alih-alih memecat bos besar atau menjual piring antik di gudang, mereka ambil langkah dramatis. Kita cicil aja bro, tapi gaya. Dan begitulah. Dimulailah serial sinetron panjang berjudul Gaji Ditunda. Inilah episode ke-83 Barcelona bayar gaji pemain. Barcelona akhirnya menyelesaikan kewajiban finansial mereka yang sempat tertunda sejak krisis ekonomi 2020 lalu. Klub telah merampungkan pembayaran akhir dari penangguhan gaji yang disepakati bersama para pemain dan staf. Dilansir dari Kulimania, pembayaran terakhir senilai 16 juta euro, sekitar 302,5 miliar rupiah telah ditransfer. Langkah ini menutup bab panjang dalam krisis finansial yang sempat membelit Blaugrana. Penundaan pembayaran gaji tersebut merupakan imbas langsung dari pandemi COVID-19. Untuk menghindari kebangkrutan, manajemen klub saat itu sepakat menunda pembayaran sebagian gaji dan bonus. Kesepakatan pembayaran bertahap mulai dijalankan sejak Desember 2021 dan akhirnya rampung pada Juni 2025. Penyelesaian ini menjadi momen penting bagi Barcelona jelang musim baru. Masalah finansial Barcelona kian memburuk di era kepemimpinan Josep Maria Bartomeu. Pandemi hanya memperparah kondisi ekonomi klub yang sudah terguncang. Pada akhir 2020, klub mencapai kesepakatan dengan para pemain dan staf untuk menangguhkan 42,9% dari gaji pokok, serta seluruh bonus variabel. Pembayaran dilakukan dalam 8 tahap selama lebih dari 3 tahun. Namun, 4 pemain yakni Marc-Andre ter Stegen, Frenkie de Jong, Gerard Pique, dan Clement Lenglet tidak termasuk dalam kesepakatan karena kontrak mereka diperbarui sebelum perjanjian tersebut berlaku. Lionel Messi tercatat sebagai penerima tunggakan gaji tertinggi. Jumlah yang sempat ditunda mencapai 47,6 juta euro, sekitar 899,9 miliar rupiah, di mana 5,96 juta euro, sekitar 112,7 miliar rupiah, baru diterima dalam tahap akhir di bawah Messi. Samuel Umtiti menerima penundaan gaji sebesar 9,9 juta euro, sekitar 187,2 miliar rupiah. Disusul Sergio Busquets dengan 8,2 juta euro, sekitar 155,1 miliar rupiah, dan Antoine Griezmann sebesar 8 juta euro, sekitar 151,3 miliar rupiah. Ronald Koeman, mantan pelatih kepala, juga menerima hampir 6 juta euro, sekitar 113,5 miliar rupiah. Menariknya, ia bahkan telah berdamai dengan Presiden John Laporta dalam sebuah acara resmi klub. Selain nama-nama besar, sejumlah pemain lain seperti Ousmane Dembele, Miralem Pjanic, dan Sergi Roberto juga termasuk dalam daftar. Masing-masing menerima penundaan lebih dari 5 juta euro. Nama-nama lain seperti Neto, Sergino Dest, Martin Braithwaite, dan Junior Firpo juga ikut menandatangani kesepakatan sesuai nilai kontrak yang berlaku saat itu. Bahkan, pemain muda seperti Ansu Fati, Pedri, Ronald Araujo, dan Riqui Puig menerima penundaan gaji. Meski nominalnya di bawah 1 juta euro, sekitar 18,9 miliar rupiah, solidaritas mereka sangat berarti bagi keberlangsungan klub. Kesepakatan serupa juga berlaku untuk 9 pemain dari tim Barcelona B. Di antaranya tercatat nama-nama seperti Iñaki Peña, Konrad de la Fuente, dan Mathis Pereira. Penyelesaian utang gaji ini menjadi tonggak penting dalam pemulihan finansial Barcelona. Klub berharap langkah ini membuka jalan bagi stabilitas ekonomi dan kesuksesan di musim-musim mendatang. Kini, setelah perjalanan yang lebih panjang dari antrean BPJS, Barcelona akhirnya bisa mengangkat tangan dan berseru, semua sudah dibayar. Transfer 16 juta euro jadi penutup manis dari drama finansial yang membuat banyak mantan karyawan nyaris pindah profesi jadi tukang parkir. Messi, Umtiti, bahkan Koeman bisa kembali tersenyum karena bukan cuma hatinya yang damai, tapi rekening mereka juga akhirnya bergerak. Namun, jangan buru-buru bikin pesta, karena di institusi semegah Barcelona, tiap gaji lunas bisa saja disusul utang baru. Dan satu hal pasti, kalau besok mereka bilang mau nyicil lagi, jangan kaget kalau para pemainnya buka jasa freelance di malam hari.